أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Hudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Hadis ini hadis hasan, hadis riwayat Ibnu Majah. Pertama, faedah dari hadis di atas yaitu Islam mendorong untuk mengangkat mudarat dan dilarang memberikan mudarat pada orang lain. Mudarat bisa diberikan pada badan, harta, anak, hewan ternak, dan lainnya. Faedah yang kedua, hadis ini berisi kaidah syariat yaitu mengangkat doror dan diror. Kalimat dalam hadis adalah dalam bentuk khabar nanti bermakna an-nahyu atau larangan. Ketiga, doror dan diror ada yang berpendapat maknanya sama. Ada pendapat lain yang menyatakan maknanya berbeda. Doror yaitu memberi bahaya tanpa niatan atau tanpa disengaja. Sementara diror yaitu memberi bahaya dengan niatan atau disengaja. Kalau doror saja dilarang, apalagi persoalan diror. Keempat, hadis ini jadi rujukan dalam banyak bab, lebih-lebih dalam bahasa muamalah, seperti jual beli dan gadai. Begitu juga hadis ini juga dipakai dalam bab nikah, di mana seorang suami tidak boleh memberikan mudarat pada istrinya. Juga dalam bab wasiat, seseorang tidak boleh memberikan yang nantinya memudaratkan ahli waris. Faedah yang kelima, dari hadis ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan kaidah. Jika ada darar kapanpun itu, wajib dihilangkan. Kapan juga adanya dirar atau bahaya yang disengaja, wajib pula dihilangkan, serta adanya hukuman karena mudarat yang diberikan dengan sengaja. Contoh mudarat disengaja ataupun tidak. Yang pertama, seseorang memiliki tetangga dan memiliki pohon yang tiap hari ia siram. Namun air yang masuk ke rumah tetangganya, mengganggu tetangganya yang menyiram tidak tahu akan hal itu. Ini disebut doror melakukan dengan tidak sengaja. Yang kedua, ada seseorang mempunyai masalah dengan tetangganya karena salah paham. Tetangga A mengatakan, pokoknya saya akan mengganggu. Lantas ia menyembunyikan mesin traktor, tujuannya untuk mengganggu tetangganya. Ini namanya diror. Kasus kedua, sudah diketahui kalau ia sedang memberikan mudarat karena ia sengaja melakukannya. Kasus pertama, jika ia diberitahu kalau telah mengganggu tetangganya, maka ia pasti tidak akan mengganggu seperti hal itu. Intinya, doror maupun diror sama-sama dilarang. Yang ketiga, di masa jahiliyah ketika suami menceraikan istrinya, maka ketika masa idahnya mau selesai, suami rujuk kembali. Kemudian ia mentalaknya lagi kedua kali. Lalu jika masa idahnya mau selesai, suami rujuk kembali. Kemudian ia mentalak seterusnya hingga talak ketiga, keempat. Tujuannya adalah untuk diror, yaitu mencelakakan dengan sengaja. Karena itu Allah batasi talak itu hanya sampai 3 kali. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 dan surat Al-Baqarah ayat 230. Keempat, seseorang memberikan wasiat bahwa setelah meninggal dunia separuh hartanya untuk si fulan.
Tujuannya untuk mengurangi jatah waris. Ini tidak diperbolehkan karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah membagi untuk setiap ahli warisnya sudah mendapatkan bagian-bagiannya. Karenanya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris." Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Tirmizi. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Namun, kalau yang diberi wasiat adalah selain ahli waris, itu diperbolehkan. Namun, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggal sebagaimana penjelasan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai berikut. Dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya Sa'ad, ia adalah salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk syurga. Berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika haji wada. Karena sakit keras, aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras, sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah kembali menjawab, "Tidak." Lalu saya bertanya kembali, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Rasulullah menjawab, "Sepertiga itu banyak atau cukup besar. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4 contoh di atas diambil dari Syarh al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Semoga ilmu pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat muslim, agar kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat-syariat Islam. Allahu alam bisawab.